Hari ini itu kita hari ini kita akan bahas satu bagian penting yang sebenarnya menjadi refleksi kita ya untuk terus semangat ya dalam melakukan kegiatan bisnis ini. Oke. Ya, kalau tadi saya bilang judulnya adalah Merdeka, Peluang dan Tantangannya. Nah, ini menjadi apa ya, satu perenungan bagi kita semua. Apakah dengan kemerdekaan yang sudah kita dapat sebagai negara itu juga eh, menjadi bukti bahwa kita sebagai orang yang hidup di negara Indonesia ini udah merdeka atau belum gitu, ya. Secara umum negara itu melindungi hak-hak rakyatnya gitu ya. Melindungi hak rakyatnya, hak mendapatkan tempat tinggal, hak bekerja, hak mendapat punya apa namanya, hak untuk mencari makan, hak untuk mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat itu bisa mencari penghasilan tersebut, ya bisa mencari atau bisa mendapatkan hak-haknya gitu. Selain daripada kewajiban bayar pajak dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita ditanyakan ya atau kita bertanya lah pada diri sendiri, apakah dengan kemerdekaan yang sudah kita dapat kemarin ya 17 Agustus 2025 berarti sudah 80 tahun Indonesia merdeka, secara diri, secara individu kita sudah merdeka atau belum. Oke, saya akan mulai dengan satu definisi dari kata merdeka dulu nih. Merdeka adalah titik 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 ya. Mungkin ada yang bisa jawab merdeka itu apa? Kaumi mau jawab merdeka itu menurut Kaumi apa? Atau ada yang lain yang bisa jawab? Tenang aja ini nggak dinilai ya. Jadi nggak ada salah benar gitu ya. Oke, menurut definisi dari merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ini berdiri sendiri atau tidak terkena lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada pihak tertentu. Jadi artinya kata merdeka ini merujuk kepada kebebasan. Kebebasannya itu general, luas, bisa diartikan dengan berbagai macam definisi lain ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan bisnis kita di Depindo, ya, dengan bisnis kita di Depindo, kemerdekaan menurut Business Associate Depindo adalah kondisi ketika seseorang memiliki kendali penuh atas hidupnya serta tercapainya kestabilan, keamanan, dan kebebasan dalam mengatur hidup. Ya, jadi kita punya kondisi hidup yang pertama stabil. Stabil artinya walaupun ada beberapa situasi yang mungkin eh, menyerang gitu ya, tak menentu atau secara lingkungan nggak stabil, secara kondisi nggak stabil, tapi diri kita stabil gitu. Terus keamanan. Keamanan berarti hidup yang aman ini maksudnya apapun yang kita butuhkan itu bisa kita dapatkan gitu ya, atau kita beli gitu. Dan yang terakhir kebebasan dalam mengatur pilihan hidup ya, dari waktu dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kemerdekaan menurut BID Pindo. Tapi kalau kita balik ke belakang ya, kemerdekaan secara umum, kemerdekaan Indonesia itu kan adalah sebuah kondisi yang diperjuangkan sebaik-baiknya, yang benar-benar diperjuangkan
itu oleh para pendahulu kita ya, pahlawan eh, dan lain sebagainya gitu. Artinya ada sebuah proses di mana kemerdekaan itu didapatkan gitu. Jadi kalau kita menilik kepada kondisi kemerdekaan Indonesia sampai dengan 80 tahun ini, ya, berarti 80 tahun yang lalu itu belum merdeka namanya. Nah, belum merdeka, proses untuk menjadi merdeka itu panjang kan, ya. Bukan hanya, wah ini dicoret-coret sama siapa nih? Pak Jimmy tolong dihapus, ya. Jadi bukan hanya proklamasi lalu langsung merdeka enggak, tapi ada berbagai macam diskusi, berbagai macam pertemuan, berbagai macam bahkan sampai harus menumpahkan darah gitu ya. Jadi artinya ada proses sehingga kondisi merdeka itu terjadi. Nah, jadi kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang instan ya. Dan kita harus pahami semua bahwa kalau kita ingin menginginkan kondisi merdeka bagi diri kita sendiri, berarti kita harus melewati proses tersebut supaya kemerdekaan bisa kita raih. Nah, ini saya tadi dapat satu gambar ya. Kita kilas balik aja sebentar. Ini adalah keadaan di mana pada saat itu kemerdekaan Indonesia sedang dirumuskan. Mereka ini adalah orang-orang yang tergabung di dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi merdeka sebagai sebuah bangsa itu juga harus punya persiapan. Apa saja yang dilakukan? Mulai dari merumuskan undang-undang, ya, Undang-Undang Dasar 45, terus undang-undang turunannya yang kita sampai sekarang itu masih kita jalankan ya, Undang-Undang Pasal 1, Undang-Undang 2, Pasal 3 sampai sini. Nah, terus sudah gitu juga merumuskan tentang bagaimana dasar negara atau ideologinya mau dibawa kemana, ya, Pancasila dirumuskan, terus sudah gitu juga merumuskan wilayah-wilayah atau daerah-daerah ya yang menjadi bagian dari Republik Indonesia, siapa yang memimpin, ya. Ini adalah persiapan yang dilakukan dan bukan hanya sebulan dua bulan, ya. Ini bertahun-tahun. Sebelum panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini ada yang namanya dulu waktu masih Jepang, ya. Ini namanya adalah Badan, nah BPU PKI, Badan Panitia Umum Persiapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sebelum panitianya ada, diskusi dulu sebelumnya ya, dibikin badan dulu. Kalau kalau yang di sini namanya Dokuritsu apa ya? John B. Kosakai apa Inka ya? Pokoknya itulah. Nah, kalau masih ada yang ingat zaman-zaman belajar dulu ya, Dokuritsu Junbi Kosakai sama Dokuritsu Junbi Inkai. Jadi artinya ya tidak semerta-merta merdeka dan merdeka saja, harus melewati proses panjang. Belum lagi pada saat panitia persiapan beberapa hari sebelumnya panitianya ada yang diculik, dibawa ke Rengas Dengklok dan lain sebagainya. Itu adalah kendala-kendala, masalah-masalah yang terjadi hingga akhirnya tanggal 17.08.1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, prosesnya sehari dua hari? Enggak. Sebulan dua bulan? Enggak. Bertahun-tahun ya. Mulai dari diskusi-diskusi singkat di berbagai macam. Ingat nggak? Zaman tahun 1928 tuh sebenarnya udah ada tuh. Ya. Udah ada mulai diskusi ya lewat apa? Lewat eh, satu orang yang namanya Budi Utomo gitu ya. Nah, itu mulai dari Jong Java, Jong Maluku, Jong Sulawesi, Jong Celebes, dan lain sebagainya. Jadi, bukan hanya sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, bertahun-tahun itu. Bayangin dari 1928 itu sudah ada yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, itu adalah cikal bakal kan, 1928 sampai dengan 1945 berpuluh-puluh tahun. Apa yang dipersiapkan? Nah, ini mereka melakukan perencanaan. Rencananya apa? Ingin supaya Indonesia merdeka, berdikari sebagai sebuah negara yang berdaulat. Penyusunannya, wah, jauh.
ya. Mulai dari 1928 sampai dengan 1945 itu berbagai macam kendala dan masalah yang terjadi gitu ya. Terus udah gitu pada saat pelaksanaan tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya bisa terlaksana, dan yang terakhir sampai dengan hari ini kita merdeka ya. Pemerintah menjadi salah satu badan pengawas supaya kemerdekaan itu tidak hanya sekedar dijajah oleh bangsa lain, tapi juga bangsa yang sudah merdeka ini menjadi bangsa yang berkembang dan menjadi negara yang maju. Nah, kalau kita bisa ambil nilai dari sini, ya, artinya sebuah kemerdekaan itu dilalui dengan proses yang panjang. Nah, kalau kita refleksikan kepada diri kita sendiri ya sebagai seseorang yang ingin merdeka gitu, yang ingin benar-benar mempunyai kondisi, mempunyai kondisi yaitu stabil, aman, dan berhak memilih kehidupan sendiri ya, dengan penghasilan yang besar, dengan apa namanya berbagai macam pilihan-pilihan yang kita bisa atur dalam hidup kita gitu ya. Nah, ini kan berarti kalau kita ambil refleksi dari kemerdekaan Indonesia, kita juga berarti harus melihat secara spesifik gitu. Bahwa kemerdekaan nggak bisa diraih dengan begitu saja, harus ada prosesnya. Ya, harus ada prosesnya. Ya, proses sebuah negara terjadi, ya, menjadi merdeka, kita bisa refleksikan bagaimana caranya. Sebenarnya kalau kita ambil simpel gitu ya, ikuti saja ya apa yang sudah dilakukan gitu oleh para orang-orang yang memerdekakan bangsa Indonesia zaman dulu. Ya, merencanakan sesuatu, menyusun bagaimana caranya supaya pelaksanaan bisa terjadi, lalu laksanakan, dan terakhir lakukan pengawasan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa arti merdeka untuk Anda secara individu, secara personal gitu ya. Apakah Anda merdeka berarti cicilan lunas, Pak? Merdeka berarti saya nggak takut di PHK, Pak? Merdeka menurut Anda berarti eh, penghasilan dalam sebuah institusi antara wanita dan pria itu harus equal, Pak, harus sama, Pak. Nggak berarti wanita penghasilannya lebih kecil daripada yang pria. Nah, ini masih sering terjadi bahkan di negara yang sudah 80 tahun merdeka pun masih ada hal-hal seperti ini. Atau merdeka mempunyai penghasilan yang semakin lama semakin besar. Nah, merdeka menurut Anda berarti saya bisa membahagiakan keluarga saya, Pak. Nah, apa arti merdeka untuk Anda sendiri? Ya. Sebenarnya arti merdeka dalam kalau kita bahas ya, ini adalah sebenarnya bagian daripada impian kita ya untuk kehidupan yang ideal menurut kita masing-masing ada di sini ya. Jadi siapa sih yang nggak pengen, yang nggak ingin setiap bulan tuh nggak harus mikirin cicilan, nggak harus mikirin utang gitu ya. Kapan sih selesainya? Kapan sih selesainya? Cicilan saya nggak selesai-selesai nih. Oh, ternyata cicilannya 20 tahun. Waduh, berarti 20 tahun belum merdeka. Habis cicilan satu selesai, ada cicilan berikutnya. Wah, 20 tahun cicil lagi tambah 10 tahun. Nah, jadi 30 tahun belum merdeka. Akhirnya sampai 80 tahun seperti usia Indonesia nggak merdeka-merdeka. Karena apa? Cicilannya belum lunas-lunas ya. Atau kita selalu was-was dihantui rasa takut pada saat kita bekerja. Oh, jangan-jangan kalau saya melakukan kesalahan, besok saya dipecat. Kalau saya dipecat, mencari kerjaan susah ya. Belum tentu memberikan penghasilan yang sama gitu dan lain sebagainya. Jadi, apakah Anda sudah merdeka ya? Apakah Anda sudah merdeka? Nah, banyak dari kita ya, apalagi Anda yang menjadi bisnis associate daripada Depindo ya,
ini memilih satu jalan ya untuk mengusahakan kemerdekaan ya bagi diri sendiri ya, mengambil satu inisiatif untuk melakukan perubahan di dalam hidup Anda, yaitu bergabung menjadi mitra bisnis Depindo karena Anda punya banyak perencanaan. Contohnya, so- contohnya nggak usah yang muluk-muluk dulu ya. Ingin punya motor baru Pak, motor saya yang lama sudah rusak Pak ya. Jadi saya butuh satu apa namanya wadah untuk saya ya. Minimal saya merdeka lah kalau naik motor gitu nggak perlu was-was tiba-tiba di jalan mogok karena motornya sudah lama, harusnya sudah diservis dan lain sebagainya. Ya. Atau punya mobil Pak, minimal anak saya merdeka kalau misalnya saya antar ke sekolah nggak kehujanan. Ya. Terus misalnya ada lagi supaya anak saya nasibnya bisa lebih baik dari saya Pak. Makanya saya pengen dia mendapatkan pendidikan yang terbaik supaya mendapatkan pergaulan yang baik di sekolah ya, supaya mendapatkan kurikulum yang terbaik di sekolah dan lain sebagainya. Atau Pak, saya ingin cicilan saya lunas, saya ingin hutang saya lunas, saya ingin merdeka dari pikiran-pikiran yang setiap bulannya was-was Pak, saya Pak. Penghasilannya pas-pasan plus nambah hutang akhirnya nggak ada uang sisa untuk keluarga di rumah 2 minggu terakhir misalnya. Atau Pak saya yang penting penghasilan saya lebih besar daripada upah minimum regional ya. Upah minimum regional supaya apa Pak? Supaya ada spare bagi saya setelah cicilan, setelah uang sekolah anak, setelah uang dapur untuk istri saya, masih ada spare untuk saya nabung dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah hal-hal yang kita rencanakan supaya kita itu bisa merdeka gitu dari hal-hal yang mengganggu pikiran kita ya. Nah, teman-teman yang ada di sini ya, Business Associate Depindo, kalau mungkin ada salah satu di antara teman-teman yang punya perencanaan seperti ini, punya motor baru, punya mobil, pendidikan terbaik, melunasi cicilan atau penghasilan lebih besar, itu akhirnya mengambil tindakan ya untuk bekerja sama dengan satu perusahaan yang namanya Depindo ya, menjalankan bisnis kemitraan ya. Ujung-ujungnya itu apa? Untuk menambah sumber penghasilan ya, menambah sumber penghasilan. Nah, dengan menambah sumber penghasilan ini ya, teman-teman atau kita semua yang di sini pasti berharap bahwa dengan saya bergabung di Depindo, mudah-mudahan saya bisa merdeka. Merdeka punya motor baru, merdeka punya mobil, merdeka pendidikan terbaik untuk anak, melunasi cicilan, penghasilan lebih besar. Ya, tapi yang harus kita pelajari ya dari kemerdekaan Indonesia, ternyata bergabung menjadi mitra bisnis Depindo untuk mengambil kesempatan menambah sumber penghasilan tidaklah cukup. Tidaklah cukup karena apa? Karena sebagai sebuah perusahaan networking, Damai Eka Pratama Indonesia itu menyediakan wadahnya. Benar ya? Menyediakan sistem komisi yang adil, menyediakan sumber penghasilan, menyediakan produk berkualitas, menyediakan bisnis yang legal, menyediakan bisnis yang halal, ya, menyediakan kurikulum atau pendidikan bagi orang yang ingin menjalankan bisnis, ya, semua disediakan. Tapi ya, balik lagi ya, bagaimana kita sebagai seorang bisnis associate yang tergabung dalam Depindo itu harus mempunyai keinginan ya untuk mengusahakan, namanya juga usaha ya, namanya juga bisnis, yang mengusahakan seluruh fasilitas yang ada ya menjadi sumber penghasilan yang benar-benar bertumbuh. Nah, pertanyaannya di sini adalah kalau kita ingin merdeka, kalau kita ingin pikiran-pikiran ketakutan itu hilang di dalam diri kita setiap bulan, takut, aduh nanti ditagih cicilan, aduh nanti nggak punya motor baru, gimana kalau mogok di jalan, gimana anak saya mau sekolah kalau belum punya mobil, hujan, deras, dan lain sebagainya.
Nah, itu ketakutan-ketakutan itu nggak terjadi kalau ya kita bisa benar-benar memanfaatkan seluruh media, seluruh fasilitas yang ada pada saat kita bergabung di dalam bisnis Depindo. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas ya. Apa yang akan saya bahas adalah hal-hal yang sebenarnya adalah dasar yang selalu diingatkan berkali-kali. Berkali-kali. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lupa gitu. Atau bahkan kita belum paham ya. Tahu sama paham tuh beda ya. Kalau tahu, oh ya tahu. Tapi pada saat suruh menjelaskan, nah bingung. Oh, berarti itu belum paham. Kalau paham, kita bisa menjelaskan A sampai dengan Z, hulu sampai dengan hilir. Saya sengaja tadi di awal memberikan video kepada Anda semua tentang cerita ya, cerita Pipo dan Embro ya. Kalau kita eh, korelasikan dengan bisnis kita, kalau kita hubungan dengan bisnis kita, itu sebuah cerita yang sangat menginspirasi karena apa? Karena begitulah bisnis kita berjalan. Bagaimana seorang Embro berpikir, wah kalau saya setiap hari narik ember dari rumah naik ke gunung, pulang lagi dan segala macam, suatu saat saya akan nggak akan mampu gitu. Dan pundi-pundi uang ya mungkin akan segitu-segitu aja. Bagaimana caranya adalah dengan membangun jalur distribusi air, saluran distribusi air ya, walaupun harus dengan ekstra. Karena apa? Karena selain membangun jalur distribusi air, dia kan juga tetap nimba air ya sampai jalur itu jadi ya. Jadi dan tadi disebutkan bukan hanya sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Mulai dari ngeruk tanah ya, tanah yang keras sampai akhirnya dia bangun pipa, pipa, pipa sampai akhirnya dia buat satu saluran air. Nah, selama membangun itu dia juga tetap melakukan kegiatan untuk menimba air supaya dia dapat duit, uangnya itu diinvestasikan untuk membangun jalur pipa tersebut. Nah, itu nggak beda jauh dengan atau sama ya. Sama 100% dengan bisnis yang kita jalankan di Depindo ini gitu. Ya, menambah sumber penghasilan dengan jalur distribusi. Ya, dengan jalur distribusi. Nah, ini menjadi kesempatan bagi kita di hari ini untuk refleksi. Apakah saya sudah benar-benar memanfaatkan sebaik-baiknya seluruh fasilitas yang sudah diberikan oleh mitra saya yang bernama PT Damai Eka Pratama Indonesia. Bergabung menjadi mitra bisnis Depindo punya kesempatan untuk mendapatkan 6 sumber penghasilan. Nah, nggak tanggung-tanggung ya. Bukan cuma tambahan satu, tapi 6 sumber penghasilan. Di luar penghasilan utama Anda. Kalau misalnya Anda sekarang masih kerja, bekerja pada instansi, atau Anda seorang guru, atau seorang staf, karyawan swasta, atau ada mungkin Anda berdagang juga, ya. Dengan menjadi mitra bisnis Depindo, Anda punya tambahan lagi. Potensi mendapatkan 6 sumber penghasilan, tapi kebanyakan dari kita tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengoptimalkan 6 sumber penghasilan tersebut. Ya, 6 sumber penghasilan tersebut. Banyak dari kita bilang pengen nggak merdeka finansial, pengen nggak merdeka waktu, pengen Pak. Saya tuh ya ada yang kemarin di beberapa kota ya, ada saya lagi ngobrol-ngobrol dengan BA, ada yang beberapa yang bilang Pak saya pengen tuh Pak, nanti kalau misalnya jaringan sudah mandiri ya, saya selalu iri setiap saya antar anak saya sekolah. Dia bilang gitu ya. Antar kenapa tuh? Ya setiap saya antar anak sekolah, saya kan pagi-pagi udah bangun sekalian berangkat kerja. Jadi saya bangun jam 4 pagi, sholat dulu jam 5, habis itu bangunin anak, terus siapin apa namanya untuk anak juga, sambil saya siap-siap diri buat sekolah, buat kerja ya, sambil antar anak sekolah, lalu langsung saya kerja. Tapi di perjalanan menuju antara anak sekolah dan kerja, saya banyak melihat orang-orang yang, oh, setiap pagi dia masih bisa olahraga, ya, masih bisa olahraga. Nah, artinya dia nggak harus buru-buru gitu. Dia nggak harus bergegas untuk
kerja, ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan kemerdekaan waktu seperti itu? Apa dia nggak khawatir nanti kalau kerjanya telat gitu ya, karena harus lari dulu pagi, harus jogging dulu, nggak nggak khawatir dipotong gajinya, atau nggak khawatir absen, atau nggak khawatir dimarahin sama atasannya dan lain sebagainya. Nah, dari pemikiran itu saya ajak dia untuk berpikir bahwa yuk bisa kok di sini bisa merdeka waktu, tapi ya kita harus kita harus bangun dulu sistemnya supaya nanti pada suatu saat 2 atau 3 tahun setelah kita membangun sistem di dalam bisnis Depindo menjadi sistem yang otomisasi atau autopilot atau otomatis, ya, itu pasti bisa kok didapatkan dengan waktu yang relatif cepat, gitu. Jadi kunjungan saya keluar kota juga banyak berdiskusi dengan para bisnis associate Depindo dan melihat bahwa eh, keinginan itu sama gitu. Keinginannya itu sama, rata-rata itu sama, pengen supaya merdeka waktunya, lebih fleksibel waktunya. Terus pengen supaya secara finansial juga merdeka, nggak pusing tiap bulan gitu. Kalau udah tanggal 26, tanggal 27, ya oke, senang-senang. Tapi udah tanggal 10, ya udah tanggal 11, nah itu udah deg-degan lagi. Karena apa? Karena secara finansial nggak merdeka. Ya. Bagi Anda yang sudah masuk ke dalam bisnis Depindo, menjadi mitra bisnis Depindo, Anda harus tahu bagaimana cara memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada supaya ya, Anda bisa merdeka, memiliki kondisi ya, tidak terikat pada apa? Pada pikiran-pikiran yang kalut tadi. Gitu ya. Oke, saya tadi bilang di awal judulnya adalah Merdeka, Peluang dan Tantangannya. Sebagai bisnis associate Depindo ya, peluang pada saat kita masuk ke dalam bisnis Depindo, Anda bisa mendapatkan potensi penghasilan yang bertumbuh. Apalagi tadi saya bilang punya 6 sumber penghasilan, mulai dari komisi langsung sampai dengan komisi royalti kepemimpinan. Tapi peluang ini, ya, peluang ini nggak akan kita dapatkan. Yang pertama ya, penghasilan bertumbuh nggak akan kita dapatkan kalau kita nggak paham dan benar-benar melaksanakan business development plan atau rencana pengembangan bisnis ya sebagai sistem komisi daripada Depindo. Percuma ya, percuma dapat potensi penghasilan bertumbuh tapi kita nggak paham dan melaksanakan business development plan, mulai dari komisi nomor 1 yaitu komisi langsung, ya, komisi transaksi pribadi, komisi jaringan 2 generasi, komisi keseimbangan jaringan, komisi kepemimpinan, dan komisi royalti kepemimpinan. Gimana mau dapat kalau kita nggak paham cara mendapatkannya gitu, ya? Gimana mau dapat penghasilan bertumbuh kalau kita nggak paham cara untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Yang kedua, di dalam bisnis Depindo supaya kita merdeka ya, mempunyai kondisi ya merdeka diri, peluang yang kedua yang didapat dari bergabung dengan bisnis Depindo adalah memiliki bisnis dengan produk yang berkualitas. Ya, kita semua tahu bahwa produk-produk Depindo itu punya nilai jual yang sangat unik dan tinggi. Artinya orang-orang banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat positif dari pemakaian produk Depindo. Nah, dengan nilai yang luar biasa itu dari produknya, kita sebenarnya punya peluang, ya. Kita punya peluang untuk menjalankan bisnis. Tapi sayangnya tantangannya balik lagi ya. Kalau kita nggak paham terhadap produk dan penjelasannya, mau bisnisnya, mau produknya berkualitas, grade A plus, grade A plus 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 diamond, nah percuma. Mau harganya luar biasa tinggi karena produknya berkualitas, diimpor dari kutub utara dan lain sebagainya. Kalau pemahaman produk dan penjelasannya kita nggak bisa, nggak ngerti, ya akan percuma. Ya, makanya selalu ulang ya bagaimana caranya untuk apa namanya ya
memanfaatkan peluang-peluang ini. Kalau kemarin Pak Jimmy di dalam forum KDS ya kalau nggak salah ya, ya beliau itu kan menyampaikan teori 4M ya 4M ya, mulai dari memakai 4P, pakai, pasarkan, rekrut dan bina. Nah, karena itu benar-benar menjadi tantangan kita secara pribadi gitu. Kadang-kadang kita mikir, wah orang gimana ini ya? Tapi diri kita sendiri kita nggak sadari bahwa itu juga tantangan kita gitu ya. Itu juga tantangan bagi diri kita sendiri. Yang terakhir, kalau kita masuk ke dalam bisnis Depindo, kita punya peluang itu untuk mempunyai jaringan bisnis yang kuat dan mandiri. Ya, nah ini mempunyai jaringan bisnis dan kuat mandiri itu menjadi salah satu kunci juga suksesnya seorang pebisnis. Ya. Seluruh pebisnis di dunia pasti mengusahakan ini nih. Punya jaringan, mengimpikan bahwa punya jaringan bisnis yang kuat dan mandiri. Bukan hanya di bisnis networking, di bisnis konvensional, di bisnis franchise juga begitu ya. Mereka punya cabang di mana-mana ya. Mereka apa namanya? Menguatkan cabangnya juga gitu ya. Artinya cabangnya juga kalau bisa harus seperti kantor pusat sama kuatnya gitu. Jadi artinya jaringan bisnis ini nggak hanya menjadi impian bagi para pebisnis networking gitu ya. Seluruh orang yang melakukan usaha bisnis ya, melakukan kegiatan niaga pasti bermimpi bahwa mereka punya jaringan bisnis yang kuat dan mandiri. Tapi permasalahannya ya, tantangannya adalah kalau ingin punya jaringan bisnis yang kuat dan mandiri, berarti kan harus konsisten dalam melakukan aktivitas bisnis, mulai dari penjualan, perekrutan, hingga pembinaan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, ya, menjadi tantangan kita, ya. Karena apa? Sorry, ya. Sebenarnya tantangan terbesar dalam hidup biasanya datang dari dalam sendiri, dari dalam diri sendiri gitu ya. Kita melihat orang kok kayaknya, oh kayaknya enak banget ya, bisnisnya bertumbuh, bisnisnya dapat cuan yang banyak dan lain sebagainya gitu. Tapi kita belum ngaca gitu sama diri sendiri bahwa, wah, padahal peluang di bisnis saya juga sama gitu. Padahal peluang di bisnis saya juga sama, tapi tantangannya saya nggak mau jalankan. Ya, tantangannya saya nggak mau jalankan. Nah, ini apa ya? Refleksi bagi kita semua ya, refleksi bagi kita semua. Oke, sekarang kalau kita sudah tahu peluang dan tantangannya, what should I do next gitu. Apa yang saya harus lakukan berikutnya? Ya, yang saya lakukan berikutnya. Saya mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Kira-kira ya, berapa besar sih yang ingin Anda dapatkan dari penghasilan Anda? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Boleh jawab via chatting, boleh juga buka mikrofon juga boleh. Ada yang mau jawab nggak? Mau coba jawab? Siapa nih? Besar banget tuh, besar banget apanya tuh? Berapa besar sih? Atau lebih spesifik lagi, berapa berapa rupiah sebenarnya yang ingin Anda dapat? Berapa rupiah yang ingin Anda dapat? Ada yang mau jawab? No, giliran ditanya mau berapa rupiah, bingung. Giliran nggak punya duit, bingung. Sama aja ya, bingung semua. Kamaria, kira-kira kalau bisa tahu berapa sih yang kira-kira ingin didapat? 1 juta per minggu, oke Bu Jima 1 juta per minggu. Kita akan lihat nanti berapa besar potensi yang bisa didapat kalau kita jalanin bisnis Depindo. Ya, yang sebenarnya mau pengen apa aja ada, mau beli apa aja ada, oke. 100 juta per bulan Pak, oke. Target awal 5 juta per bulan, oke Kak Diva.
ya. Kita akan lihat nanti berapa besar sih potensinya, ya. Yang harusnya sebenarnya udah teman-teman sadarin gitu loh. Harusnya teman-teman tuh udah tahu, oh sebenarnya saya bisa dapat segini loh per bulannya atau per minggunya. Tapi kenapa saya belum dapat sampai sekarang? Apakah yang salah dari kegiatan saya dalam berbisnis? Ya, oke. Kalau kita masih berapa ya? Saya akan kasih patokan deh, standar dulu nih sama teman-teman supaya teman-teman kira-kira bisa melihat ya, kira-kira berapa besar. Sorry. Nah, saya dapatkan sumber dari Google ya. Saya dapatkan sumber dari Google itu untuk upah minimum eh, P itu apa? Provinsi. Untuk upah minimum provinsi per 2025 sampai dengan bulan Agustus ini. Nah, ini kira-kira daftarnya. Nah, ini daftarnya. Ya, ini daftarnya. Jadi penghasilan kita itu standarnya ini aja dulu ya. Nggak usah yang tinggi-tinggi dulu. Ya, nggak usah yang tinggi-tinggi dulu, tapi kira-kira ya menurut ya Badan Statistik ya keuangan itu kira-kira dalam sebulan di wilayah-wilayah ini yang tertera di sini ya provinsi-provinsi kira-kira eh, taraf hidupnya beda-beda. Nah segini nih di Aceh sekian, di Sumatera Utara sekian, Sumatera Barat sekian, Riau dan lain sebagainya. Kalau kita lihat paling tinggi dari semua ini ada di Jakarta. Jakarta ini 5,396,761. Jadi artinya ya tergantung Anda ya. Kira-kira di mana Anda berdomisili gitu ya. Tapi kalau pakai patokan upah minimum minimum provinsi ya paling besar sekarang masih Jakarta sekitar 5,3. Nah, kalau ditanya kalau ditanya berapa besar yang ingin Anda dapat dari bisnis Depindo supaya saya bisa dikatakan sebagai seseorang yang merdeka secara finansial. Pasti jawabannya tadi, oh nggak terbatas Pak, saya pengen apa aja. Betul sekali. Tapi balik lagi ya, kalau kita ingin merdeka, kita harus punya perencanaan, kita harus punya standar, kita harus punya tujuan berapa besar yang ingin didapat. Perkara nanti ingin dapat lebih besar lagi, nah itu bisa didapatkan kemudian. Tapi kita harus set dulu ya, set target atau set goal ya. Kita harus rencanakan berapa sih yang kira-kira ingin didapat. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah jauh-jauh. Kita coba dari upah minimum aja dulu yang bisa didapat. Nah, untuk mendapatkan upah minimum, kalau misalnya kita pakai yang paling tinggi tadi dari Jakarta 5, berapa tadi ya? 5,396 sekian. Dengan bisnis Depindo, ya, bisa nggak kira-kira didapatkan? Ya, bisa. Ya, caranya bagaimana? Oke, coba kita lihat. Ya, saya bikin satu simulasi perhitungan ya sebagai mitra bisnis Depindo kalau hanya menjual produk high coffee aja dulu, nggak usah banyak produk ya. Kita coba omset dari high coffee aja dulu ya, omset dari high coffee dulu ya. Ini kita belum bicara komisi ya, kita baru bicara omset. Ya, ini Anda ya konsumsi satu box 6 BV ya. Jual 3 box kepada konsumen nih. Konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga. Nah, masing-masing kan ada BV-nya, tapi konsumen kan nggak pakai BV-nya karena apa? Mereka bukan member. Jadi percuma untuk mereka punya BV. Jadi BV-nya untuk Anda, ya. Jadi kalau misalnya 6 BV plus 3 box jadi 18 BV, jadi total BV Anda itu punya 24. Lalu generasi satu Anda ya melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan. Konsumsi satu, jual tiga. Konsumsi satu, jual tiga. Konsumsi satu, jual tiga. Kira-kira dari menjual kopi aja kira-kira omsetnya. Oke, coba kita lihat. Dari tiga konsumen, kan harga kopinya itu 231 ya berarti ya kalau harga konsumen ya. Nah, coba saya hitung dulu deh, biar enggak ini.
231 kali 3. Betul, 693. Nah, Anda punya 3 konsumen, omset Anda 693. Ya, generasi satu berarti punya 9 ya. 3, 6, 9. Omsetnya 207. Generasi 2 kalau ada, generasi 3 ada, generasi 4 ada, generasi 5. Jadi total konsumen yang ada di jaringan Anda itu ada 729 dan ya, dan omset yang didapat ya, omset ya, belum komisi kita. Baru ngomongin omset aja. 168. Berarti kalau di total dari generasi 5 di total tambah generasi 4 tambah generasi 3 tambah generasi 2 tambah generasi 1 plus ditambah Anda, total omset per bulan saja dari menjual high coffee, Anda bisa dapat 252 sekian juta. Ya, itu didapat dari 5 generasi jaringan. Ini kita bicara seminim-minimnya ya. Seminim-minimnya artinya kita bicara satu produk saja dulu, produk high coffee. Kita bicara konsumen hanya 3, generasi satu, 3 orang. Nah, plus udah gitu apa namanya? Kita limit ya. Jadi hanya 5 jaringan aja dulu ya. Hanya 5 jaringan. Kita nggak bicara 10 jaringan generasi ya. Kita bicara 5 generasi jaringan. Jadi kalau masing-masing BA hanya pakai satu box dan jual 3 box, ya dari Anda sampai dengan generasi 5 saja dulu, ya total omset per bulannya sudah segini. Terus pertanyaan berikutnya adalah berarti kalau omsetnya segitu, berapa komisi yang bisa saya dapatkan? Nah, oke. Kita akan lihat apakah komisinya per bulannya itu bisa mencapai UMP Jakarta tadi 5,3 sekian. 5,3 juta sekian. Oke, kita akan lihat ya. By the way, disclaimer teman-teman, ini Anda cukup jual 3 dan konsumsi satu, gitu ya. BA ya, di bawah Anda juga cukup jual 3, konsumsi satu. Jadi saya nggak bicara jual sebanyak-banyaknya, saya nggak bicara jual berapa box, nggak. Jualnya 3 box, konsumsinya 1 box. Ya, oke. Komisi didapatkan. Kita tahu tadi ada 6 sumber penghasilan yang ada di Depindo. Kita akan coba breakdown satu-satu setiap komisi dari kondisi yang tadi. Ya, kondisinya adalah berhasil menjual 3 box high coffee dan memakai 1 box high coffee untuk diri sendiri. Ya, ini belum produk-produk lain ya, belum produk Skinaro, belum produk Numove, belum produk Lip Tea, belum produk High Fat, baru high coffee saja. Oke. Okay? Dari keadaan Anda berhasil menjual 3 high coffee dan 1 box high coffee, komisi langsung Anda dapatkan berarti 3 box dikali 231 harga konsumen dikurang 210 harga member. Jadi komisi langsungnya Anda mendapatkan 63.000. Ya. Terus Pak, ada komisi berikutnya? Ada. Komisi transaksi pribadi dibagi masing-masing eh, jenjang kemitraan. Eksekutif dan supervisor mendapatkan 15% dari komisi transaksi pribadi, ya 15% dikali 4 dikali 6 BV. Pak, 4-nya dari mana, Pak? Ya, 4-nya kan Anda satu, generasi satu Anda ya, 1, 2, 3. Berarti ada 4 orang, 6 BV dari mana? Ya 6. Ya, saya pakai 1 box 6. Si A pakai 1 box 6, si B pakai 1 box 6, si C ya generasi satu kita yang 3 orang itu 6. Berarti untuk eksekutif atau supervisor dapat 15%, 36.000. Manajer dan senior manager mendapatkan persentase 20%, hitungannya sama karena kondisinya sama, dikali 4 orang dikali 6 4 orang dikali 6 BV kali 10.000 sebagai dasar penghitungan 1 BV ya. Dapatnya 48.000. Tergantung daripada level kemitraan Anda. Direktur dan eksekutif direktur mendapatkan 25%, ya. Jadi totalnya 60.000. Nah, ini balik lagi komisi transaksi pribadi tergantung daripada level kemitraan Anda.
Oke Pak, 63 ditambah kita misalkan manajer atau senior manajer tambah 48. Ya, masih sedikit Pak. Oke, ya. Apakah sudah memenuhi UMR? Belum Pak. Oke. Tenang, masih ada komisi-komisi berikutnya. Tadi ada 6 sumber penghasilan, nah ini baru 2. Berikutnya, kita mendapatkan komisi jaringan 2 generasi. Ya, Anda 24 BV. Pak, tadi bilangnya 6 BV. Betul. 6 BV adalah satu box yang Anda pakai. Sisanya Anda jual kepada konsumen masing-masing 6 BV dikali 3 konsumennya berarti 18 BV. 18 tambah 6 dari Anda secara pribadi berarti 24 BV. Nah ya. Nah, masing-masing memiliki 24 BV. Jadi Anda punya 24 BV, si A punya 24 BV, si B punya 24 BV, si C punya 24 BV. Itu di generasi satu. Berarti kalau di total berarti 72 BV. Generasi satu plus generasi 2 216 BV. Ya, karena ini masing-masing punya 24 ya. Jadi kita dapat komisi dari jaringan 2 generasi berapa? Dari downline generasi satu kita dapat 20%. Kenapa dapat 20%, Pak? Nah, itu adalah persentase yang sudah ditetapkan ya, 20% dikali 3. Tiganya dari mana, Pak? Tiganya ya 3 orang sih generasi satu ya, 3 downline. Kali 24 BV karena masing-masing produktivitasnya 24 BV dikali 10.000, 144.000. Dari downline generasi 2 kita ada 9 downline ya, karena masing-masing generasi satu punya 3 generasi 2. Dapatnya persentase 5% yang sudah ditetapkan. Jadi sebenarnya dari jaringan 2 generasi itu kita punya 25% potensi komisi dari produktivitas generasi satu dan produktivitas generasi 2. Di generasi 2 punya 9 downline, 5% dikali 9 dikali 24 dikali 10.000. Dapatnya 108.000. Jadi 108 ditambah 144. Ya. Ditambah komisi langsung tadi sebelumnya, terus ditambah komisi transaksi pribadi. Terus pertanyaannya Pak, apakah sudah melebihi UMR atau minimal sama dengan UMR? Belum. Oke. Ya. Next. Dari komisi jaringan 2 generasi masih ada nggak? Masih ada komisi berikutnya yaitu, nah ini totalnya 252. Ya. Ini di komisi jaringan 2 generasi ini tidak terpaku kepada level kemitraan. Semua sama 20% dan 5%. Oke, setelah komisi jaringan 2 generasi, kita dapat komisi apa lagi, Pak? Berikutnya adalah komisi keseimbangan jaringan, ya, di mana masing-masing Anda punya 3 kaki jaringan. Nah, 3 kaki jaringan ini, ya, 3 kaki jaringan ini nanti akan dihitung produktivitasnya masing-masing, lalu akan dikelompokkan dari kaki yang punya produktivitas kecil, digabungkan dengan kaki yang punya produktivitas sedang, lalu jumlahnya akan dilawankan dengan kaki yang produktivitasnya paling besar. Ya, secara ideal nanti yang kecil dan sedang akan digabung, hasil poin dari produktivitasnya harusnya lebih besar daripada yang kaki besar, sehingga kita bisa mendapatkan poin dihitung dari kaki yang produktif, yaitu kaki yang besar gitu ya. Nah, komisi keseimbangan jaringan ini ya, ini baru dari 2 generasi ya. Kita belum hitung dari generasi ke bawahnya. Ya, generasi 3, 4, 5 belum. Komisi keseimbangannya kita hitung dari 2 generasi aja. Generasi satu dan generasi 2. Eksekutif dapat 5% dikali 4. 4-nya dari mana? Generasi satu satu, generasi 2 3 orang. Jadi 4 dikali 24 BV dikali 10.000, 48.000. Supervisor punya 10% dikali 4 dikali 24 BV dikali 10.000. Dapat 95.000. Kalau Anda manajer berarti Anda mendapatkan 15% dikali 4 dikali 24 PV dikali 10.000. Hasilnya 144.000. Kalau Anda senior manager dapat 20% dikali 4
kali 24 PV dikali 10.000 sama dengan 192.000. Kalau Anda direktur, ya berarti dapat persentase 25% dikali 4 orang yang ada di bawah Anda, ya. Generasi satunya 1 orang, generasi duanya 3 orang, berarti 4 orang. Dikali 24 PV dari mana? Masing-masing orang tersebut produktivitasnya 24 PV. Dikali 10.000, 240.000. Kalau Anda eksekutif direktur dapat persentase 30%. Dikali 4, dikali 24 PV, dikali 10.000 sama dengan 280.000. Jadi komisi keseimbangan juga ya dilihat berdasarkan level kemitraannya. Ya, level kemitraannya dari eksekutif sampai dengan eksekutif direktur punya persentase komisi yang berbeda. Ya, punya persentase komisi yang berbeda. Nah, tinggal Anda di mana nanti, tinggal dihitung tuh. Ya, hasilnya segitu. Misalnya Anda di manajer dapat 144.000 ditambah tadi yang sebelumnya 252.000 ditambah yang sebelumnya 63 dan 48.000. Wah, Pak, belum nyampe 5 juta nih, Pak. Nah, kan UMR Jakarta di Apple totalnya. Oke, sampai 5 juta sebulan. Oke. Terus berikutnya dapat komisi kepemimpinan, ya. Komisi kepemimpinan. Kita hitung kalau komisi kepemimpinan ketentuannya adalah generasi 1 sampai generasi 5 akan dihitung 2%. Generasi 6 sampai generasi 10 akan dihitung 1%. Nah, tadi kan kondisinya kita hitungnya dari 5 generasi dulu awal kan, berarti masing-masing 2%. Oke, sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya Anda punya 5 generasi, berarti 2% dikali 3, 3 siapa? 3 generasi 1 ditambah 9 generasi 2 ditambah 27 generasi 3 ditambah 81 generasi 4 ditambah 243 generasi 5 gitu ya, dikali 24 PV, ini produktivitasnya kali 10.000. Berarti komisi kepemimpinan Anda 1.166.520. Nah, kalau Anda posisi manajer, posisi senior manager, komisi harian yang terjadi setiap hari ini, komisi langsungnya 63.000, transaksi pribadinya 48.000 ya. Kalau setiap hari ya terjadi seperti ini, berarti per harinya Anda mendapatkan komisi sebesar 1.721.000 rupiah. Berarti total komisi bulanan Anda sebagai posisi senior manager berarti ada di angka 51.645.000 rupiah kalau Anda posisi senior manager, ya. Bedanya di mana, Pak? Bedanya di ini paling nih. Di keseimbangan jaringan sama transaksi pribadi. Oh, enggak. Bedanya cuma di keseimbangan jaringan. Ya, bedanya cuma di keseimbangan jaringan, ya. Kalau Anda posisi manager, berarti tetap sama komisi kepemimpinannya, ya, tetap sama, cara hitungnya sama, ya, cara hitungnya sama. Tapi secara akumulatif Anda akan mendapatkan per hari sebesar 1,673. Jadi 1.600.000 sekian. Dan kalau di total selama 30 hari, ya, itu Anda bisa mendapatkan total 50.205.600 gitu ya, coba ya. 1.673. Ya, ya. Oke. Gede banget ya, Pak. Ya, UMR bulanan Jakarta, UMP Jakarta per bulan 5,3 per bulan posisi manajer di Depindo ya. Kalau ideal secara 30 hari ini, 30 hari aja. Berarti dapatnya 50.205.600. Kalau posisi supervisor, Pak, posisi supervisor berarti total perharinya Anda mendapatkan 1,6 juta. Per bulannya komisi bulanannya Anda ya kalau diakumulasi mulai dari komisi langsung, transaksi pribadi, jaringan, totalnya 48.400.000 rupiah. Ya, jadi ini secara ideal potensi yang bisa Anda dapatkan.
Saya tahu pasti dalam hati Anda, wah tapi Pak, itu kan kalau bisa 30 hari, oke. Ya, oke. Kalau bisa 30 hari. Let's say ya, namanya resiko bisnis pasti ada resiko gagal, resiko berhasil. Kalau misalnya Anda cuma, misalnya, oke Pak, kalau misalnya saya 30 hari produktivitasnya nggak segitu, gimana Pak? Oke, sekarang kita pakai hitungan aja ya. Kalau misalnya total komisi bulanan selama 30 hari Anda mendapatkan 48.405.600 ya, 05.600. Itu kalau 30 hari. Pak, berarti misalnya nih, katakanlah saya nggak bisa produktivitasnya nggak 30 hari. Berapa misalnya? Setengahnya deh, langsung 50%. Ya, berarti tinggal dibagi dua. Ya, kalau Anda produktivitas hanya 15 hari dalam sebulan, Anda masih bisa mendapatkan 24.202.800. Masih lebih jauh dari UMP Jakarta bahkan yang hanya 5.300.000 sekian. Ya, oke ya. Kalau misalnya Pak kayaknya 15 hari juga kayaknya masih di awang-awang gitu. Oke ya. Berarti ya. Berarti berapa kira-kira? Misalnya 10 hari. 10 hari juga masih dapat 10 juta tuh ya. Kalau misalnya total per hari kan dapat 1,613.520. 1.613.520 dikali 10 hari. Dalam sebulan produktivitas Anda hanya 10 hari saja gitu ya. Sisa yang 20 hari ya ada yang nggak beli, ada yang apes, ada yang lain sebagainya. Dikali 10 masih dapat bahkan 16 juta. 16 juta 135.200. Itu produktivitas. Oke, produktivitas kalau Anda supervisor ya dengan berjualan produk high coffee ini kita baru bilang high coffee ya. Kan ada kemungkinan Anda selain high coffee jualan Skinaro juga, yang laku Nungus juga laku, Lip Tea juga laku, Hi-Fit juga laku. Jadi pasti BV-nya bukan hanya BV high coffee aja, pasti banyak tambahannya BV-BV lainnya. Ya, supervisor dengan total perharinya 1.613.520 ya. Kalau Anda produktivitasnya dari 30 hari, hanya 5 hari saja deh. Hanya 5 hari saja ya. Anda masih bisa dapat 8.067.000. Nah, ini kelihatan nggak ya? 8.067.600 ya. Itu waduh, itu udah ini banget ya. Udah separah-parahnya itu. Ya, separah-parahnya. Ya, ini kelihatan ya. Nah, ini 8 juta. Kalkulator aja sendiri gitu. Hitung aja sendiri kalkulator. Jadi artinya ya mendapatkan komisi di Depindo untuk mencapai kemerdekaan diri itu sebenarnya bisa diwujudkan ya dengan hitungan yang paling simpel saja, pakai satu box jual tiga kepada konsumen, lalu ya habis itu ajarkan generasi satu untuk melakukan hal yang sama, pakai satu box jual tiga ya. Potensi bisnisnya bahkan melebihi upah minimum provinsi yang paling tinggi di Indonesia, itu di Jakarta itu. Seminim-minimnya kita di posisi, misalnya di posisi supervisor. Ya, ini kan eksekutif. Eksekutif kan baru bergabung ya. Pada saat supervisor kan berarti kan sudah punya tiga generasi satu. Nah, itu yang saya hitung tadi terakhir. Jadi ini di posisi paling level paling kedua paling dasar aja kita bisa mendapatkan total komisi bulanan tuh lebih jauh daripada UMP Jakarta sekalipun yang hanya 5,3 gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Anda sudah paham betul-betul melaksanakan apa yang menjadi bagian daripada Business Development Plan Depindo? Terus bagaimana Pak caranya supaya mendapatkan hal tersebut?
Sudah dijelaskan, sering dijelaskan oleh key leader, mungkin oleh leadernya, oleh DC, ya, oleh manajemen, ya, oleh Pak Jimmy, oleh Bu Reni, oleh Babe. Susunlah aktivitas dengan generasi satu Anda, ya, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Ini kan Anda punya generasi satu, dua, dan tiga, ya. Susunlah aktivitas dengan generasi satu Anda. Aktivitas apa sih? Aktivitas BOS, aktivitas product presentation, aktivitas new business training, aktivitas business development plan, aktivitas business sharing. Tujuannya business opportunity session untuk promosi bisnis kita, ya. Dari hal perekrutan dan penjualan, product presentation atau home party, pengenalan dan penjualan produk. New business training, pembinaan untuk bisnis associate baru. Business development plan untuk pembinaan seluruh BA agar lebih mengerti hal-hal yang seperti tadi saya jelaskan. Bagaimana caranya new BA mau melek soal komisi yang didapat, potensi bisnis yang didapat, potensi cuan yang didapat kalau mereka nggak pernah mendapatkan apa, training business development plan. Itu kan bagian daripada pembinaan. Business sharing, ya, business sharing itu menjadi wadah bagi masing-masing Anda yang ada di daerah-daerah mau bikin business sharing. Itu wadah untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada kendala yang ada di masing-masing jaringan Anda. Siapa tahu, ya, lagi ngumpul business sharing, terus udah gitu ada pertanyaan, gimana ya caranya supaya menjual lebih efektif, ya. Mungkin dalam peserta di bisnis sharing tersebut ada yang melakukan penjualan secara efektif, dia bisa sharing, dia bisa berbagi dari pengalamannya, dari kendala, sehingga menemukan satu solusi. Dari satu orang yang menemukan satu solusi, sharing, ya, berbagi dengan yang lain, sehingga dari masalah yang sama punya jalan keluar yang sama. Nah, ini harus Anda lakukan inisiasi bersama generasi satu Anda, supaya, ya, supaya apa? Supaya generasi satu Anda juga melakukan hal yang sama kepada generasi satunya mereka atau generasi dua Anda. Adakan aktivitas secara berkala, harian, mingguan, dan bulanan, ya. Makanya saya bilang tuh, di berbagai kota tuh saya pasti selalu bilang, sebenarnya enak sekali berbisnis di Depindo. Karena apa? Karena sebenarnya nih, kalau kita lihat hitungan yang tadi tuh, hitungan yang mulai dari posisi manajer, senior manager, atau supervisor, bisnis Depindo ini sebenarnya bisnis yang sangat fleksibel. Kenapa? Karena bahkan penghasilan kita per hari aja sebenarnya bisa kita pilih, gitu. Ya, aduh, saya lagi banyak acara nih bulan ini, nggak usah jualan 30 hari lah. Produktivitasnya cukup 15 hari aja. 15 hari dapat berapa? Masih dapat 20 juta. Saya mau pol bulan ini, mau gaspol, ya, per hari dengan produktivitas 24, ya, sampai dengan akhir bulan di tanggal 30, wah, saya dapat 50 juta per bulan. Gitu, ya. Kenapa? Aktivitas dilakukan secara berkala, harian ada, mingguan ada, atau bulanan juga ada. Sehingga itu yang membentuk apa? Produktivitas di jaringan Anda. Kalau udah aktivitas secara berkala, libatkan si generasi satu jadi pembicara dalam aktivitas terkait. Mau bicara company profile, mau bicara business development plan, mau bicara produk, mau bicara peluang, mau closing, ya, harus dilibatkan supaya apa? Supaya nanti mereka punya kesadaran untuk melakukan hal yang sama, aktivitas yang sama dengan jaringannya masing-masing, sehingga dari aktivitas yang Anda inisiasi, ya, sehingga kalau generasi satu dilibatkan, mereka punya inisiatif untuk melaksanakan aktivitas di jaringan mereka masing-masing. Dari satu aktivitas jadi 4 aktivitas. Kenapa? Si A, si B, si C masing-masing melakukan. Yang Anda tadinya cuma lakukan sendiri, ajak mereka, mereka punya inisiatif 1, 2, 3, akhirnya dari satu aktivitas setiap minggu jadi 4 aktivitas setiap minggu. Apalagi kalau masing-masing dari mereka punya masing-masing generasi 2, ya, jadi 4 dikali 3, ada 12 aktivitas yang terjadi kalau masing-masing sudah berinisiatif mengadakan aktivitas. Nah, itu yang baru namanya kita sebut sebagai pipa
dari saluran airnya si Embro. Ya, jalur distribusi produknya sudah terbentuk, ya. Jalur untuk mendatangkan komisi yang bertumbuh sudah mulai terbentuk. Ya, makanya selalu diingatkan berkali-kali dalam bisnis networking, ya, harus membangun jalur distribusi. Supaya apa? Supaya pada saatnya nanti dengan waktu yang relatif singkat, ya, dengan waktu yang relatif singkat, kita bisa mendapatkan kemerdekaan secara finansial dan kemerdekaan secara waktu. Ya, kemerdekaan secara waktu. Nah, tadi disebutkan di awal, ya, kalau pada saat penyelenggaraan persiapan kemerdekaan Indonesia tuh ada perencanaan, ada penyusunan, terus ada apa namanya pelaksanaan dan ada pengawasan. Nah, itu juga yang harus kita lakukan, ya. Rencananya kita sudah tahu, kita susun lah, kita susun dalam bentuk apa? Dalam bentuk aktivitas, ya. Menyusunnya seperti apa? Ya ini, ya, kita inisiasi tanggal untuk melaksanakan aktivitas. Misalnya nama aktivitasnya, contoh aja ya, nama aktivitasnya Business Opportunity Session. Kita tunjuk satu orang, dua orang, dan tiga orang generasi kita, ya, generasi satu kita untuk bersama-sama melakukan presentasi. Ya, domisilinya di mana, terus target pesertanya berapa, budgetnya berapa, terus total estimasi budgetnya berapa, ya, sehingga, ya, kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat nanti kalau ini nanti sudah banyak nih tanggal 28 Juni, tanggal 1 Juli, tanggal sekian sekian sekian, kita bisa lihat target pesertanya dari sini bertumbuh nggak setiap eh, acara gitu ya. Mungkin tanggal 28 Juni target pesertanya 75, yang hadir hanya 50. Berikutnya, di acara berikutnya, ya, di acara berikutnya yang hadir 50 juga. Acara berikutnya lagi yang hadir 30. Acara berikutnya yang hadir 20. Kok semakin lama semakin turun? Nah, bisa kita evaluasi, itu masuk ke dalam pengawasan. Jadi tadi perencanaannya sudah ada, ya. Penyusunannya sudah ada, ya. Penyusunan itu yang tadi saya bilang, ya. Ini kan masuk dalam rangka penyusunan, ya, dengan siapa kita nanti beraktivitas sebagai panitia, sebagai apa, pembicara, ya, terus nama aktivitasnya apa, itu kita susun, ya, supaya apa, tujuannya kan tadi supaya kita bisa dapat minimal per bulannya itu upah minimum regional yang paling tinggi, yaitu di Jakarta 5, sekian juta. Tapi ternyata kalau dihitung potensinya maksimal itu lebih jauh daripada 5 juta, bisa dapat 50 juta bahkan per bulan. Nah, gimana caranya? Dengan lakukan aktivitas, dengan lakukan promosi, dengan lakukan pengenalan, pemahaman kepada orang-orang yang belum tahu potensi bisnis, kepada orang-orang yang belum tahu manfaat daripada produk yang kita jual. Nah, itu yang menjadi aktivitas kita dan harus dilakukan secara konsisten. Nggak bisa cuma sekali sebulan, habis itu udah. Namanya juga bisnis, ya, berarti kan ibarat setiap hari harus apa? Harus melakukan aktivitas gitu. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam bentuk aktivitas dalam bentuk business sharing, business opportunization, itu bagian kalau kita ingat ceritanya si Embro tadi, ya, dan Pipo, ya, dia terus sambil membangun jalur pipanya itu, salurannya itu, dia tetap kan lakukan ambil ember, naik ke gunung, taruh air, turun ke gunung, naik lagi, terus setiap hari dilakukan, ya. Tapi dengan waktu yang relatif singkat dia bisa mendapatkan pundi-pundi penghasilan yang bertumbuh. Nah, itu juga yang kita lakukan di dalam bisnis ini. Aktivitas ini, ya, kita lakukan supaya apa sih? Supaya orang-orang di sekitar kita, ya, itu punya satu kesadaran bahwa oh, ternyata si A itu lakukan bisnis ini. Produknya bagus. Wah, kalau gitu saya mau coba ikut bisnisnya. Oh, saya coba mau rasakan manfaat dari produknya dan lain sebagainya. Sehingga timbul kesadaran mereka, ya, bahwa kita adalah seorang pebisnis yang punya bisnis yang bagus dan produk yang bagus. Itu lewat apa? Lewat aktivitas-aktivitas. Nanti baru pengawasannya setiap bulan kita bikin tuh laporan beraktivitas. Ini sebenarnya
ini sebenarnya adalah dasar dan mau nggak mau setiap BA sebenarnya tuh harus bikin supaya apa sih? Supaya kita bisa evaluasi produk presentation minggu ke satu yang kejual produknya apa aja sih yang kira-kira laku. Ini kan hanya baru 5 item ya produknya ya. Bisa bisa ada lip tea dan segala macam tinggal ditambahin aja dari harga produk member. Sudah gitu minggu kedua produk presentation yang laku produk apa saja sih? Nah, terus business opportunity minggu ke satu berapa banyak produk yang kejual. Nah, ini nanti otomatis nih di sini. Terus new BE-nya dapat berapa? Sehingga nanti ada total new BE, ada total omset penjualan, ada total jumlah produk yang keluar. Nah, kalau kita ya melakukan bisnis seperti ini, ya, ada perencanaannya, ada penyusunannya, ada pelaksanaannya, dan ada pengawasannya seperti ini. Setiap bulan kita bisa evaluasi. Oh, ternyata di tanggal 28 Juni harusnya target pesertanya 75, yang datang hanya 30. Kenapa? Karena mepet, kita ngundangnya baru 3 hari sebelum acara, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dievaluasi supaya apa? Supaya setiap bulan ada perbaikan dari aktivitas yang kita lakukan sehingga itu membantu kita untuk apa? Untuk mendapatkan komisi yang bertumbuh atau omset yang bertumbuh, ya. Karena bagaimanapun juga ya, di dalam bisnis Depindo ya, aspeknya harus jaringan bertumbuh. Dengan jaringan yang bertumbuh, otomatis omset pasti bertumbuh. Kenapa demikian? Dengan masuknya banyak orang di dalam jaringan Anda, itu kan membawa omset baru gitu ya. Jadi setiap orang kan berarti kan ingin mendapatkan omset. Kalau cuma Anda yang di dalam jaringan gitu, cuma Anda aja. Setiap hari Anda yang menjalankan omset, yang mendapatkan omset Anda aja, nggak bakal bertumbuh. Walaupun kita menambah waktu kita, wah susah. Tapi kalau setiap orang yang Anda ajak masuk ikut bergabung dengan jaringan Anda, ya bayangin dari 100 orang bertumbuh jadi 1.000, dari 1.000 bertumbuh jadi 10.000 orang, ya itu pasti otomatis omset akan bertumbuh. Kenapa? Setiap orang yang ada di dalam 10.000 itu kan melakukan kegiatan penjualan. Ya. Apa bisa Anda melakukan 10.000 penjualan untuk diri Anda sendiri? Bagi Anda yang jalankan diri Anda sendiri nggak mungkin. Bisa, tapi itu wah itu luar biasa deh. Itu nggak pulang-pulang tuh namanya. Nggak bakal pulang ke rumah kalau begitu caranya. Tapi ya dengan mindset yang sama seperti Embro, ya saya harus punya pundi-pundi yang punya penghasilan yang berkali-kali lipat tanpa saya harus bekerja dengan masa waktu yang lama. Karena apa? Kita pasti ada tuanya, ya. Kita pasti semangat akan menurun, terus kualitas badan, ya, kesehatan akan menurun dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pikirkan ya. Jangan sampai nanti kita di umur 70 80 harus masih kerja gitu. Kalau bisa kan ingin mendapatkan time freedom ya, kebebasan waktu, kemerdekaan waktu. Kalau bisa di umur 45 sudah pensiun, saya mau pensiun. Kalau bisa di umur 50 pensiun, saya udah harus pensiun. Tapi komisi tetap jalan. Duit tetap dapat. Dari mana? Dari bisnis yang sudah kita rencanakan untuk mendulang pundi-pundi yang berlipat-lipat ganda. Jadi kalau balik lagi impian Anda pengen time freedom nih, merdeka kayak gambar ini. Punya waktu bersama keluarga, bukan hanya hari Minggu baru bisa nonton bareng, tapi dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bisa nonton bareng setiap hari, bisa makan siang bareng setiap hari, ya. Tapi duit tetap masuk. Atau Anda punya kerinduan ya, pengen supaya setiap tahun punya kemampuan untuk apa? Untuk bisa mewujudkan mimpi kita.
Mimpi kita pengen umroh, tapi bisa mewujudkan mimpi orang lain juga. Orang tua bisa diajak umroh, sepupu mungkin mertua, membahagiakan saudara atau orang-orang yang kira-kira Anda layak ya untuk umroh gitu ya. Anda nggak perlu khawatir. Itu kan bagian daripada apa? Merdeka secara finansial ya. Kita bisa eh, memberikan kebahagiaan juga bagi yang ada di sekitar kita gitu ya lewat umroh. Terus itu ingin punya rumah pribadi ya tanpa kontrak gitu ya. Pengen punya mobil supaya anak-anak nggak kehujanan kalau pas diantar di sekolah. Pengen punya motor baru supaya nggak takut mogok kalau misalnya lagi di jalan lagi buru-buru ya. Ingin punya aset ya misalnya emas dan lain sebagainya dan ingin punya penghasilan yang terus bertumbuh ya. Semua impian itu bisa diwujudkan tapi harus nih, balik lagi harus melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten. Kalau tanpa itu nggak akan bisa. Balik lagi seperti Indonesia bagaimana caranya buat merdeka itu kan bukan hanya simsalabim enggak ya. Mulai dari perencanaan yang matang dan dilaksanakan secara konsisten perencanaan itu sampai akhirnya 17 Agustus 2000 1945 itu adalah momentum Indonesia merdeka. Nah, ya, sekarang yang saya tanyakan kapan momentum Anda untuk merdeka dan bebas dari rasa takut, finansial dan lain sebagainya, Anda harus wujudkan lewat perencanaan. Lewat bisnis Depindo juga harus tetap direncanakan dan harus ada konsistensi untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Kalau enggak, tidak akan bisa. Ya, nggak akan bisa karena apa? Karena nggak konsisten. Karena nggak punya rencana. Ya, bayangin ya, orang yang pinter pun, orang yang punya banyak keterampilan pun, kalau dia nggak punya rencana sama sekali dan nggak melaksanakan rencananya, percuma. Ya, nggak akan bisa punya hidup yang merdeka. Nggak akan bisa punya hidup yang bebas dari rasa takut terhadap cicilan, terhadap hari tua, terhadap masa depan anak, dan lain sebagainya. Jadi mari wujudkan kemerdekaan diri bersama Devido, rencanakan sebaik-baiknya, dan laksanakan dengan konsisten. Saya yakinnya 2 tahun, 3 tahun dari sekarang Anda sudah bisa meraih kemerdekaan bagi diri Anda sendiri. Oke, kita refleksikan ini sebagai pecutan bagi kita dan semangat bagi kita untuk sama-sama meraih kemerdekaan dan kebebasan dari rasa takut dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Pak Jimmy, ada yang ingin bertanya Pak Jimmy? Silakan Pak Jimmy. Jelas paham Pak Erik. Oke ya. Kalau paham, please tolong dilaksanakan. Dan sekali lagi kami pihak manajemen dari kantor pusat ya diberikan mandat oleh eh, mentor kita semua yaitu Babe ya untuk selalu setiap sedia ya untuk membantu para bisnis associate ya dan juga para key leader yang ada di sini yang hadir juga di sini juga pastinya 100% siap membantu Anda untuk mewujudkan impian-impian yang Anda impikan supaya bisa terwujud. Ya, lewat apa? Lewat berbagai macam fasilitas pendidikan, kurikulum, dan lain sebagainya. Yang penting kalau udah diberikan, please tolong itu dijalankan. Karena seluruh materi yang diberikan oleh Babe, oleh Pak Jimmy, Kak Senja, Kak Titin, Kak Novita, Dok Lia, Kak Ririn, ya, dan leader-leader lainnya, itu sebenarnya bukan hanya teori, bukan hanya hal yang
tertulis indah dan manis di atas kertas, tapi juga harus dipraktekkan. Percuma kalau misalnya cuma dengar hari Senin Business Associate Forum, hari Selasa KDS, hari Rabu DC Forum, hari Kamis produk spesialis, hari Jumat KDS lagi. Setiap hari dengar, setiap hari absen, ikut ya, saya ikut. Dengar nggak tadi? Dengar. Terus gimana? Kalau nggak ada pelaksanaannya akan percuma. Ya, jadi balik lagi semangat terus bagi teman-teman BED Pindo. Ya, saya yakin pasti kita bisa mencapai kesuksesan bersama. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk waktunya ya. Waktu yang singkat ini, hari ini materinya hanya refleksi saja. Untuk materi-materi berikutnya nanti kita akan bertemu di kelas Business Associate Forum hari Senin depan ya bersama saya, dan juga siap nanti saya kirim materinya ya, saya kirim materinya. Nanti juga kita bisa kolaborasi ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya saya yang akan memberikan materi, nanti juga pihak key leader atau nanti leader atau mungkin Anda yang ingin untuk kolaborasi dengan saya atau dengan key leader di Business Associate Forum ini sangat terbuka lebar. Ya, jadi forum ini forum untuk kita bersama diskusi, menemukan masalah, menemukan solusi, terus sudah gitu juga bicara tentang kendalanya seperti apa gitu. Jadi sangat fleksibel kita di sini. Nanti beberapa materi ke depan saya akan coba untuk kolaborasi bersama leader, bersama bisnis associate yang mungkin saya akan tunjuk di awal-awal gitu ya, atau mungkin bersama key leader. Oke? Jadi forum ini adalah forum yang sangat dinamis. Siapapun bisa menjadi pembicara, siapapun bisa mengutarakan ide, siapapun bisa membuka diskusi supaya kita semua bisa maju bersama-sama di bisnis Depindo. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dirgahayu Indonesia dan salam Depindo. Dahsyat luar biasa. Terima kasih. Makasih Pak Eri. Sama-sama. Terima kasih. Dahsyat, Pak Erit. Apa? Dahsyat. Oh, iya. Oke. Nah, hati-hati. Yuk.